Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berbicara tentang pendidikan, ada yang bertanya, kenapa mesti ambil konsentrasi manajemen SDM? Jadi kebetulan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain itu ambil banyak tema tentang kepemimpinan ataupun perilaku organisasi. Walaupun nanti dalam video ini juga saya sampaikan tentang uh, perilaku organisasi maupun kepemimpinan itu sendiri. Kembali ke awal, kenapa saya mengambil konsentrasi MSDM. Jadi sebetulnya memang keputusan ini sudah saya pertimbangkan, ya, apakah saya harus eh, ambil manajemen keuangan atau manajemen berbasis sekolah, atau saya lanjutkan ke master pendidikan, bahkan sempat berpikir eh, master hukum dan eh, ilmu komunikasi. Tapi akhirnya saya ambil manajemen SDM. Yang pertama, dalam manajemen SDM kita kan lebih banyak mempelajari tentang salah satunya adalah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Kita tahu bahwa fitrahnya manusia itu adalah seorang pemimpin, gitu ya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan masyarakat kita sangat minim orang itu memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, bukan berarti kita dituntut harus menjadi seorang pemimpin di organisasi atau di perusahaan. Ya. Tapi minimal kita adalah pemimpin bagi diri sendiri, dan yang pasti kalau yang sudah berkeluarga adalah pemimpin di keluarga. Nah, terkait dengan uh, perilaku organisasi dan kepemimpinan, kadang-kadang saat ini saya sering mengikuti media sosialnya Pak Jonan, ya, Ignatius Jonan, saat mimpin di perkeretaapian. Menurut saya memang luar biasa, ya. Jadi ada transformasi besar-besaran yang kita tahu bahwa dulu sebelum zamannya Pak Jonan itu, ya kita tahulah semrawutnya perkeretaapian. Tapi dalam waktu singkat itu bisa dirubah dalam kepemimpinan Pak Jonan. Saya yakin merubah suatu kultur di perusahaan, apalagi sebuah BUMN, ya mungkin ada bau-bau politiknya, itu nggak mudah. Saya sempat ngikutin perjalanannya melalui media sosial atau podcast macam itu. Nah, kenapa saya tertarik dengan MSDM? Yang pertama, dalam MSDM itu kan tadi mempelajari terkait perilaku organisasi. Itu kan mempelajari eh, perilaku organisasi yang di dalamnya itu banyak individu-individu. Sementara individu-individu ini kan eh, punya karakter yang berbeda. Terus mungkin punya kultur yang berbeda, agama yang berbeda, dan macam-macam. Saya ingat saya pernah baca buku, kalau nggak salah Dale Carnegie, ya. Jadi dalam tulisannya itu ada kalimat, masalah yang paling berat dalam hidup ini adalah masalah dengan manusianya.
Kalau kita mungkin masalah dengan laptop, nggak masalah, kita tinggal kasih ke tukang servis, atau kalau enggak ya kita beli lagi yang baru. Tapi kalau masalah dengan orang lain enggak bisa seperti itu, ya kita harus selesaikan. Justru itu ada dua yang jadi alasan utama saya. Yang pertama, kenapa saya mempelajari tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Nah, sebelum saya bisa mengelola sumber daya manusia, artinya sebelum saya bisa mengelola orang lain, berarti saya harus bisa mengelola diri sendiri. Gitu. Jadi kalau saya mau membentuk orang itu disiplin, berarti saya harus disiplin dulu. Itu yang poin penting buat saya, bahwa kalau saya mau memperbaiki orang lain, saya juga harus memperbaiki diri. Itu salah satu motivasi yang sampai saat ini saya pegang. Jadi artinya saya lebih cenderung, berarti posisi saya saat ini ada terus memperbaiki diri. Sambil saya juga mempelajari bagaimana bisa memperbaiki orang lain dalam hal berorganisasi. Dalam satu organisasi kan kita mengelola banyak orang, ya. Ada yang umurnya lebih tua, ada yang pendidikannya memang rendah. Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang pendidikannya beda-beda, yang kulturnya beda-beda. Itulah makanya kenapa saya memilih untuk mempelajari MSDM ini. Berikutnya adalah yang tentang kepemimpinan. Kembali tadi bahwa kepemimpinan itu adalah fitrah. Manusia diciptakan untuk jadi pemimpin. Tapi tidak semua orang itu punya jiwa pemimpin. Artinya gini, kita nggak dituntut harus jadi seorang pimpinan di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Tapi dalam kehidupan di masyarakat, pada saat terjadi sesuatu yang membingungkan, otomatis orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin akan lebih menonjol, akan lebih siap dalam menghadapi maupun